Bab 2671. Dora, Groot dan Connor, semua bisa melakukan ini, tetapi Babbitt tidak bisa. Kalau hanya begini, Babbitt bisa melepaskan Surya untuk sementara. Namun, jika Surya benar-benar seorang kultivator klan naga, maka masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan cepat. Meskipun Gerardo pernah berharap Edmund bisa menjaga kultivator klan naga yang muncul di kota utama Barker, Edmund tahu betul betapa menakutkannya kultivator klan naga. Begitu Surya diizinkan berpijak di kota utama Barker, tidak lama kemudian Surya dan Gerardo pasti akan bergabung untuk merebut posisinya sebagai penguasa kota. Selain itu, di antara 9 penguasa kota, sekarang hanya Gerardo yang memiliki hubungan paling dekat dengan Edmund. Jika Edmund kehilangan bantuannya, meskipun Gerardo tidak mengambil tindakan, penguasa kota lainnya kemungkinan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Surya sudah terlalu banyak mengetahui rahasia Edmund. Karena Hamdan adalah pelayan Surya, Hamdan pasti akan memberitahu Surya tentang serangan Edmund terhadap Babbitt dan kendali atas keluarga Rowan. Bagaimanapun juga, Surya adalah seseorang yang harus mati, tetapi kejadian hari ini membuat Edmund lebih memerhatikan Surya. Edmund awalnya berencana memberi Surya waktu 10 tahun, karena Edmund sendiri juga perlu berkultivasi dan menguasai kota utama Barker. Oleh karena itu, Edmund membutuhkan seseorang untuk membantu memperteguh status kota utama Barker, sekaligus meningkatkan kekuatannya sendiri. Keuntungan dari 4 keluarga besar selama 10 tahun ini dapat ditukar dengan kultivator ruang atas dan seharusnya dapat ditukar dengan 3 tetesan energi ruang atas. Selama bisa mengonsumsi 1 tetesan energi, maka bisa memperoleh berkah 100.000 tahun kultivasi yang berlangsung selama 10 menit. Dengan 3 tetesan energi ini, Edmund yakin bahwa dia bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di kota utama Barker. Setiap kultivator yang ingin merebut posisinya sebagai penguasa kota akan dikalahkan dan dilahap olehnya. Mantra spiritual yang dikultivasikan oleh Edmund dapat melahap energi kultivator. Oleh karena itu, bagi Edmund, 3 tetesan energi tersebut bukan hanya berkah kultivasi selama 300.000 tahun, tetapi juga kesempatan untuk melahap 3 kultivator yang sangat kuat dan mendapatkan energi dari mereka. Oleh karena itu, jika dia benar-benar bertemu dengan seorang kultivator yang sangat kuat, kekuatan Edmund dapat berlipat ganda dalam waktu yang sangat singkat, lalu dia dapat menukarnya dengan 3 tetesan energi dalam 10 tahun. Kemudian, ketika Edmund sudah sepenuhnya menguasai kota utama Barker, dia bisa mendapatkan 30 tetesan energi dalam 100 tahun. Ketika waktunya tiba, Edmund bisa sepenuhnya menyerang dan membunuh penguasa kota dan meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap energi penguasa kota. Jika hal ini bisa terwujud, kemajuan Edmund akan mengejutkan para kultivator di ruang tengah, bahkan di ruang atas. Lagi pula, meskipun seorang kultivator ruang tengah dilindungi oleh kultivator ruang atas, perlindungan ini secara otomatis akan hilang begitu dia memasuki ruang atas, upayanya dalam ruang tengah juga akan sia-sia. Di ruang atas, hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi. Selain itu, tidak akan ada bantuan lain. Namun, jika Edmund tetap berada di ruang tengah, dia tidak hanya akan menjadi penguasa kota utama Barker, tetapi juga sosok yang telah menerima perlindungan dari kultivator kuat di ruang atas. Begitu menukarkan koin emas dengan tetesan energi, dia dapat dengan sempurna mengubah sumber dayanya menjadi energinya sendiri. Rencana ini telah terlintas di benak Edmund selama ribuan tahun. Sekarang setelah rencana tersebut dimulai, Edmund tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak rencananya. Pada saat yang sama, Felton mengirim orang ke keluarga Kristo. Karena Dora sudah tewas, anggota di keluarga Kristo menjadi sangat hormat. Milton yang sudah bersiap memimpin seluruh keluarga untuk menyambut kepala keluarga baru, mengerutkan kening setelah mendengar perintah dari Babbitt. "Pak, jangan khawatir, kami pasti akan melakukannya." Setelah mengantar orang-orang yang diutus oleh Felton, para anggota keluarga bertanya kepada Milton apa yang sebenarnya terjadi. Milton menghela napas berat. Dengan kebijaksanaannya yang dalam dan indera penciumannya yang tajam, dia sudah bisa menebak rencana Edmund. Namun, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Milton hanya bisa menghela napas, kemudian berkata, "Hai, kalian nggak perlu banyak bertanya. Gregory, Carlo,
Hamdan dan Surya akan datang nanti. Aku akan memberi perintah, kalian langsung serang saja dan bunuh mereka. Ingat, jangan meninggalkan apapun di ruangan ini. Bab 2672. Setelah minum teh, Surya dan Hamdan tiba di rumah. Keluarga Kristo bersama-sama. Seorang pelayan di depan pintu melihat Surya dan Hamdan datang, membungkuk hormat dan memberi salam kepada keduanya, lalu berkata, "Maaf, Pak Milton menyuruhku untuk menunggu di sini. Silakan masuk bersamaku." Mendengar ini, Surya dan Hamdan saling menatap, lalu Surya menjawab, "Aku dengar kalau Pak Milton adalah tetua utama dan punya status tertinggi di keluarga Kristo. Aku nggak tahu bagaimana sikap Pak Milton terhadap masalah ini, saat kita menghadap kali ini." Karena kematian Dora, Surya yakin kebencian pasti akan muncul di hati anggota keluarga Kristo. Namun, pertarungan antara empat keluarga besar ini tidak bisa dihindari. Khawatirnya Milton beserta yang lainnya sudah mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini. Sekarang setelah Dora tewas, Milton beserta yang lainnya mungkin akan mengambil tindakan terhadap Surya dan Hamdan untuk membalaskan dendam Dora. Demikian pula, Milton beserta yang lainnya mungkin juga takut dengan kekuatan Babit dan keluarga Rowan, lalu memilih untuk menyerah kepada keluarga Rowan. Oleh karena itu, sebelum memasuki kediaman keluarga Kristo, sangat penting untuk memahami situasi dari keluarga Kristo saat ini. Pelayan itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Surya, mengulurkan tangannya seraya berkata, "Kurang nyaman kalau berbicara di sini. Pak Milton sudah menunggu di dalam bersama orang-orang lainnya. Silakan ikuti aku ke sana." Hamdan melirik Surya, lalu Surya mempersilahkan pelayan tersebut untuk memimpin jalan, lalu keduanya memasuki rumah keluarga Kristo bersama. Di halaman, Milton dan kultivator lain dari keluarga Kristo telah menunggu lama. Ketika mereka melihat Surya dan Hamdan, Milton segera mendatangi mereka seraya berkata, "Pak Surya, Pak Hamdan, akhirnya kalian datang." Surya menarik napas dalam-dalam seraya menyahut, "Pak Milton, karena kami sudah datang di keluarga Kristo, silakan Pak Milton menunjukkan kesopanan, agar kami dapat melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, Pak Milton pasti sudah tahu kalau kami adalah orang yang diutus oleh Pak Babit untuk mengambil alih keluarga Kristo. Kamu, pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi Surya." Milton segera menyahut, "Jangan terlalu gegabah, cepat mundur. Pak Surya, aku sudah tahu kenapa kalian berdua ada di sini. Walaupun Pak Dora sudah meninggal, keluarga Kristo kita adalah keluarga besar. Kalau kultivator lemah dikirim untuk mengambil alih keluarga Kristo, itu akan terjadi hanya membuat malu keluarga Kristo." Surya menatap Milton, mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu, apa rencanamu?" Milton menjelaskan, "Pak Surya, aku sudah mendiskusikannya dengan semua orang. Kami akan mengirimkan 2 kultivator, Gregory dan Carlo. Kalau salah satu dari kalian mulai mengambil tindakan dan dapat mengalahkan Gregory dan Carlo pada saat yang sama, maka keluarga kami akan menyerah dan tunduk pada kalian. Jika tidak, silakan kalian pergi sendiri dan suruh Pak Babit untuk mengirim kultivator yang lebih kuat untuk mengambil alih keluarga Kristo." Mendengar ini, Surya merasa sangat konyol. Jika sekarang dia mundur tanpa perlawanan, lalu kembali memberitahu Babit tentang masalah tersebut dan menyuruhnya untuk mengirim kultivator yang lebih kuat untuk mengambil alih keluarga Kristo, bukankah itu berarti dia akan kehilangan reputasinya? Jika benar-benar berada dalam situasi ini, bagaimana masih bisa menetap di kota utama Barker? Meskipun Hamdan mengatakan bahwa tugas ini sulit dan keluarga Kristo memiliki banyak kultivator kuat. Apapun yang terjadi, karena dia telah setuju untuk mengambil alih keluarga Kristo, maka tidak ada jalan keluar. Hamdan melirik Surya, kemudian dia menjawab, "Pak Milton, biarkan aku yang melakukannya." Surya mengulurkan tangannya untuk menghentikan Hamdan, wajahnya menjadi muram dan menyela, "Senior Hamdan, sebagai kepala keluarga baru keluarga Kristo, mana mungkin kamu boleh mengambil tindakan terhadap hal semacam ini? Aku rasa, lebih baik serahkan padaku saja." Bab 2673. Hamdan tahu bahwa kekuatan Surya lebih unggul dari kekuatannya. Ketika Surya mengambil tindakan, dia akan memiliki peluang yang lebih besar.
Hamdan segera mundur 2 langkah seraya berkata, "Kalau begitu, silakan lakukan." Saat melihat hal ini, Milton melambaikan tangannya, kemudian berseru, "Gregory, Carlo, giliran kalian." Gregory dan Carlo mendatangi Surya. Mereka berdua membungkuk dan memberi hormat pada Surya secara bersamaan, lalu berkata, "Pak Surya, silakan." Surya mencibir dan menyahut, "Enggak, karena kalian yang memulai tantangan, aku akan membiarkan kalian bertindak dulu. Selain itu, aku akan memberi kalian 3 jurus. Selama kalian bisa menyentuhku dalam 3 jurus, aku akan kalah. Kalau terjadi demikian, aku dan senior Hamdan akan langsung pergi dengan sendirinya. Tapi, kalau aku cukup beruntung untuk menang, maka aku ingin meminta Pak Milton dan semua orang untuk memenuhi janji kalian dan menyambut kepala keluarga Kristo yang baru." Gregory dan Carlo saling menatap, lalu Gregory berkata, "Kalau begitu, Carlo dan aku nggak akan bersikap sopan." Setelah berbicara, Gregory dan Carlo secara bersamaan meledak dengan aura energi yang kuat. Di bawah berkah aura energi ini, 2 bayangan burung merah berubah bentuk. Keduanya segera bergegas menuju Surya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kedua pria itu melepaskan aura energi yang kuat tidak lama setelah mereka mengambil tindakan. Surya mengetahui bahwa kedua pria itu telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, lalu dia segera bergerak dan mundur dengan cepat. Ketika mereka hendak saling menyerang, Surya berhasil menghindari serangan mereka. Dua pria itu terlihat sedang mengendalikan bayangan burung merah untuk secara otomatis berubah membentuk busur sekitar 3 kaki di depannya. Kedua mata Surya bersinar terang, jelas saja bahwa tebakannya benar. Meskipun kedua pria ini berkultivasi di pegunungan burung merah, menyerap aura energi burung merah dan dapat membentuk makhluk suci burung merah, mereka tidak dapat mengendalikan energi burung merah dengan terampil, sehingga mereka tidak dapat bergerak maju atau mundur dengan bebas. Dengan begitu, Surya bisa menghindari beberapa serangan dari mereka berdua hanya dengan menemukan kelemahan serangan dari mereka. Baru saja, Surya telah menemukan kelemahan dari serangan kedua pria itu, yaitu serangan gerakan busur mereka. Gregory dan Carlo mengendalikan makhluk suci burung merah untuk membuat lingkaran di halaman, lalu bertemu di titik awal dan keduanya saling menatap. Kemudian, mereka melompat ke udara pada saat yang sama dan merentangkan tangan mereka. Makhluk suci burung merah juga ikut merentangkan sayap mereka pada saat yang bersamaan. 2 bola api mengembun dan terbentuk di udara. Detik berikutnya, mereka menghujani Surya. Surya menggerakkan kakinya dan membuat busur di tanah. Kedua bola api itu menghantam tanah satu persatu, apinya berkobar, tetapi gagal mengenai Surya. Gregory dan Carlo terus mengayunkan sayap burung merah mereka ke langit, menembakkan lebih dari puluhan bola api dan membombardir Surya di bawah. Surya bergerak melengkung di tanah dan menghindari semua bola api. Bahkan percikan api pun gagal menyentuh tubuh Surya. Saat melihat adegan ini, Hamdan sangat khawatir, lalu dia berkata, "Gregory, Carlo, sekarang kalian sudah menggunakan 2 jurus. Kalau ada 1 jurus lagi, Surya akan mengambil tindakan. Aku harap kalian bisa lebih berhati-hati." Hamdan menekankan nada dalam 2 kalimat terakhirnya. Sementara itu, Gregory dan Carlo yang berada di udara saling menatap. Mereka berdua tahu, jika mereka lulus ujian ini, Hamdan akan menjadi kepala keluarga Kristo yang baru di masa depan. Jika saat ini mereka menyinggung perasaannya, maka akan sulit bagi mereka untuk mencari posisi yang baik di keluarga Kristo ke depannya. Sementara itu, saat keduanya ragu-ragu, Milton berseru dengan keras, "Gregory, Carlo, jangan pedulikan dia. Sebagai tetua, aku memerintahkan kalian untuk menggunakan kekuatan terkuat kalian dan bertarung dengan sekuat tenaga." "Baik, Pak." Bab 2674. Milton memiliki status tertinggi di bawah Dora dalam keluarga Kristo. Sekarang, Milton sedang memberi perintah, Gregory dan Carlo tidak ragu-ragu lagi. Mereka menggertakkan gigi, lalu mengulurkan tangan kiri dan kanan untuk saling berpegangan tangan dan berputar cepat di udara. Kedua burung merah di atas kepala mereka segera bergabung menjadi satu. Aura energi kedua orang itu menyatu dengan cepat, sedangkan kedua burung merah membentuk bola cahaya besar setelah turut bergabung.
Tidak lama kemudian, aura energi khusus terpancar dari kedua pria itu. Surya langsung mundur beberapa langkah dan tiba-tiba merasakan punggungnya membentur dinding. Saat melihat ke belakang, Surya tidak melihat apapun di belakangnya. Namun, dia dapat merasakan ada aura energi yang kuat yang segera membentuk menjadi penghalang. Surya mengalihkan pandangannya, menatap pada dua pria di udara sambil bergumam dalam hati, kedua orang ini, sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan. Namun, pada saat ini, bola cahaya putih di atas kedua pria itu tiba-tiba menyorotkan cahaya putih dan membombardir Surya. Kaki Surya segera bergerak dan dia mundur beberapa langkah. Cahaya putih itu menghantam tanah dengan suara ledakan keras. Batu di tanah meledak dan menciptakan sebuah lubang besar. Saat melihat lubang besar ini, Surya langsung terkejut. Dia tidak menyangka Gregory dan Carlo akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan setelah menggabungkan aura energi di tubuh mereka. Tunggu sebentar, tingkat kultivasi kedua pria itu sebenarnya tumpang tindih dan meningkat beberapa kali lipat. Saat melihat hal ini, Surya tiba-tiba menyadari betapa menakutkannya Gregory dan Carlo. Sekarang, kekuatan kedua pria ini telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Apakah mungkin karena aura energi dari burung merah yang istimewa ini? Saat Surya sedang memikirkannya, tiba-tiba cahaya putih lain menyeruak dari bola cahaya. Saat Surya menghindar, beberapa sorot cahaya putih ditembakkan kembali. Tubuh Surya berubah menjadi bayangan dan terus bergerak di ruang penghalang, sementara cahaya putih di langit terus memancar, seperti hujan cahaya. Dalam sekejap, seluruh ruang penghalang dipenuhi dengan cahaya putih seperti tetesan hujan di udara. Cahaya putih ini turun dengan cepat. Ketika melihat hal ini, sorot mata Surya bersinar dengan cahaya dingin, kemudian dia melepaskan aura naga biru dan membentuk aura pelindung bagi tubuhnya. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh kumpulan aura energi biru muda segera muncul. Tetesan hujan cahaya putih membombardir perisai pertahanan tanpa memengaruhinya. Pada saat ini, bola cahaya putih di atas Gregory dan Carlo tiba-tiba menembakkan sinar cahaya putih yang kuat dan menghujani perisai pertahanan naga biru. Roar! Naga biru itu mengeluarkan raungan dan terus melahap sorot cahaya putih, tetapi energi sorot cahaya itu terlalu kuat. Bayangan naga biru hanya bertahan selama lebih dari 10 detik sebelum hancur dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, bola cahaya putih diserap oleh Gregory dan Carlo. Keduanya segera berpindah menuju Surya dan saat tiba di depan Surya, mereka berpegangan tangan, bola cahaya putih mengembun di telapak tangan, lalu mereka menyerang ke arah Surya pada saat yang bersamaan. "Ah, Tuan!" teriak Hamdan. Pada saat ini, cahaya dingin muncul di mata Surya. Baru saja, Gregory dan Carlo menggunakan 3 jurus secara berurutan. Masing-masing dari 3 jurus ini sangat mematikan. Tampaknya keluarga Kristo tidak berniat mengakui identitas dan status Hamdan. Dengan demikian, sekarang setelah 3 jurus sudah dikerahkan, maka inilah saatnya bagi dua pria sombong itu untuk merasakan rasa karena sudah menyinggung kultivator kuat. Saat menghadapi bola cahaya yang tiba-tiba dibombardir oleh kedua pria itu, Surya tidak mengelak. Dia justru mengulurkan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, lalu menahan kedua bola cahaya itu dengan kekuatan internalnya secara paksa. Saat melihat ini, Gregory dan Carlo sama-sama terkejut. Mereka saling menatap dan tidak percaya bahwa Surya berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan dua serangan energi yang kuat dari mereka secara paksa. Tidak diragukan lagi, bahwa Surya memang sedang mencari kematiannya sendiri. Namun, Gregory dan Carlo tidak mengetahui bahwa mereka baru bergabung dengan keluarga Kristo selama 3000 tahun, sedangkan Surya telah berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 6800 tahun. Saat ini, kekuatan fisik Surya telah melampaui batas pemahaman dari kedua pria tersebut. Selain itu, Surya tidak berusaha menangkap bola cahaya kedua pria tersebut secara paksa, melainkan hanya meminjam kekuatan. Oleh karena itu, hal ini tidak cukup sulit bagi Surya. Hanya dalam beberapa detik, energi dari kedua bola cahaya tersebut diserap seluruhnya oleh Surya. Sebaliknya, Surya langsung menamparkan dada mereka seraya berteriak, "Aku kembalikan pada kalian." Bab 2675. Duar, duar. Bola cahaya meledak,
Gregory serta Carlo terlempar pada saat yang sama. Mereka jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah, lalu dinding penghalang sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Apa, kamu? Milton menatap Surya dengan ekspresi tidak percaya, lalu berbalik dan berjalan menuju Gregory dan Carlo seraya bertanya, bagaimana, apakah kalian baik-baik saja? Gregory tersentak seraya menjawab, nggak apa-apa, Pak Surya nggak membunuhku dan Carlo. Setelah berbicara, Gregory menatap Surya dan berkata dengan lemah, Pak Surya, terima kasih banyak. Meskipun Gregory dan Carlo sangat penuh kebencian, Surya dan Hamdan akan bertanggung jawab atas keluarga Kristo di masa depan. Oleh karena itu, Surya berpikir bahwa dia cukup memberi mereka beberapa pelajaran, biarkan mereka mengetahui posisi mereka dan mengintimidasi mereka. Dengan cara ini, mereka secara otomatis tidak berani meremehkan Surya. Surya melihat ke arah Milton sambil berkata, Pak Milton, apakah ada yang ingin kamu katakan tentang pertarungan ini? Milton menengok untuk melihat ke arah Surya, kemudian sambil memegang tongkat sihir di tangannya, dia berlutut dengan satu kaki dan menyahut dengan penuh hormat, Milton. Memimpin semua anggota keluarga Kristo untuk menyambut Pak Surya dan kepala keluarga baru dari keluarga Kristo, Pak Hamdan. Ketika anggota keluarga Kristo melihat Milton berlutut, mereka semua langsung berlutut dan berteriak dengan hormat, selamat datang Pak Surya dan Pak Hamdan. Surya menengok untuk melihat ke arah Hamdan seraya berkata, baiklah, kalian semua silakan bangun. Biarkan Gregory dan Carlo pergi untuk memulihkan luka mereka. Pak Milton, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berbicara. Karena Hamdan pernah bekerja sebagai kepala pelayan, Hamdan sudah terbiasa untuk mengelola keluarga Kristo. Keluarga Kristo memiliki ratusan buku besar. Hamdan menyelesaikannya hanya dalam 2 hari dan memerintahkan orang untuk menyalin dan kemudian mengirimkannya pada Babit. Sementara itu di ruang rahasia, Felton sedang berlutut dengan satu kaki, mengangkat tangannya seraya berkata, Pak, Surya itu benar-benar kuat. Gregory dan Carlo saling bekerja sama, tapi mereka nggak bisa mengalahkan Surya. Mereka bahkan nggak bisa membuat Surya mengerahkan seluruh kekuatannya. Apa? Surya bahkan nggak mengerahkan seluruh kekuatannya. Benar sekali. Aneh. Gregory dan Carlo sudah menjadi anggota keluarga Kristo selama 3.000 tahun. Dengan kekuatan kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka nggak mampu menjadi lawan Surya? Sedangkan Surya cuma berkultivasi kurang dari 2.000 tahun, bagaimana dia bisa menghadapi 2 orang ahli yang sudah berkultivasi selama 3.000 tahun secara bersamaan? Felton menjawab, Pak Babit, aku pikir itu sangat mungkin. Bagaimanapun, kultivasi juga bergantung pada bakat. Surya ini mungkin sudah mencapai alam transformasi dewa tahap menengah. Mungkin pemahamannya sangat kuat, jadi dia bisa mencapai alam transformasi dewa dalam waktu 1000 tahun saja. Apa, memang ada orang yang bisa mencapai alam transformasi dewa dalam waktu 1000 tahun? Ini benar-benar nggak masuk akal. Felton kembali berkata, tentu saja, pada saat yang sama, peningkatan kekuatan Surya mungkin erat kaitannya dengan kultivasinya selama 5 tahun di Danau Naga Biru. Jangan lupa, Pak, kalau aura energi khusus di Danau Naga Biru sangat besar dan punya berkah untuk menambah kekuatan dari kultivasi seorang kultivator. Benar saja, bagaimana aku bisa melupakan ini, sahut Babit. Cahaya dingin muncul di mata Babit, lalu dia berkata, kalau begitu, biarkan mereka bertanggung jawab atas keluarga Kristo untuk saat ini. Aku juga membutuhkan orang untuk berbagi kekhawatiranku. Bab 2676. Baik, Pak. Felton berbalik dan segera pergi. Babit berdiri di sana sambil mengutuk Surya di dalam hatinya. Meskipun Babit juga seorang kultivator alam transformasi dewa dan saat ini dia sudah mencapai alam transformasi dewa tahap puncak. Pada awalnya, untuk memahami alam transformasi dewa, Babit berkultivasi selama 5.000 tahun penuh. Di ruang tengah, aura energi berbeda dengan ruang besar lainnya. Namun, karena ini adalah poros ruang tengah, maka aura energi di sini adalah yang paling kuat. Tidak peduli di ruang mana kultivator berkultivasi, selama mereka mau bekerja keras untuk berkultivasi, mereka bisa datang ke 9 kota utama. Selama memiliki sedikit bakat, cepat atau lambat pasti dapat memahami alam transformasi dewa.
Alam transformasi dewa adalah alam khusus yang lebih unggul dari semua energi kultivasi di seluruh dimensi. Alam ini merupakan alam yang secara otomatis terbentuk oleh energi di pusat poros dimensi alam semesta. Ini seperti seseorang yang sedang menebang kayu di hutan, tidak peduli apakah dia menebang kayu dengan tangan kiri atau tangan kanannya, selama bisa bertahan, cepat atau lambat dia akan memahami misteri menebang kayu itu. Sedangkan misteri ini tidak memedulikan tentang penampilannya, melainkan kenyataannya. Kebanyakan para kultivator, termasuk mereka yang berasal dari selain ruang tengah, datang ke 9 kota utama dan menghabiskan lebih dari 3.000 tahun berkultivasi agar dapat memahami alam transformasi dewa. Kultivator yang datang ke ruang tengah dari ruang bawah memerlukan setidaknya 5.000 tahun berkultivasi sebelum mereka dapat memahami alam transformasi dewa. Pada awalnya, Edmund adalah seorang kultivator ruang bawah. Kemudian, setelah melalui banyak kesulitan, dia akhirnya membuka gerbang ruang dan sampai di ruang tengah. Ketika di sini, Edmund mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan menghabiskan waktu puluhan ribu tahun sebelum akhirnya bisa mencapai posisinya yang sekarang. Karena mengingat pengalamannya berkultivasi di ruang bawah serta ruang tengah, Edmund tidak ingin masuk ke ruang atas lagi secara membabi buta. Oleh karena itu, Edmund memiliki rencana untuk berkultivasi di ruang tengah dengan bantuan posisi sebagai penguasa kota. Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencana. Edmund kini bisa sepenuhnya menaklukkan 4 keluarga besar. Koin emas yang didapatnya setiap tahun bisa digunakan sebagai persembahan dan bisa mencapai sampai 500.000 koin emas. Namun, saat ini Surya tiba-tiba muncul. Meskipun Surya masih belum dewasa, Edmund sudah menyadari ancaman dari Surya. Hal ini membuat Edmund merasa sangat tidak nyaman. Edmund melemparkan buku besar keluarga Kristo ke atas meja batu dengan santai setelah memeriksanya. Ketika mengingat perkembangan Surya, Edmund curiga Surya mungkin adalah kultivator klan naga yang disebutkan oleh Gerardo saat terakhir kali. Cermin perunggu dari pria ini pasti merupakan senjata ajaib ruang dan waktu. Saat memikirkan hal ini, ekspresi terkejut tiba-tiba melintas di mata Edmund. Dia langsung menyesal di dalam hatinya, karena terakhir kali demi membiarkan Surya tinggal di keluarga Rowan, dia telah melupakan masalah tentang cermin perunggu. Pantas saja kekuatan kultivasi Surya bisa meningkat begitu cepat. Saat berkultivasi di cermin perunggu itu, kecepatan ruang mungkin 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat dari kecepatan dunia luar. Meskipun baru 5 tahun berlalu di ruang luar, dalam dunia cermin perunggu sudah berlalu 500 tahun. Hanya dalam 5 tahun, seseorang dapat memperoleh tingkat kultivasi selama 500 tahun. Bagaimana mungkin senjata ajaib ruang dan waktu tidak menarik perhatian? Edmund menghela napas dalam hatinya dan diam-diam menyesal karena merasa sangat disayangkan. Jika dia tidak menjadi penguasa kota, dia bisa membunuh Surya dan mengambil senjata ajaib ruang dan waktu. Lalu dia akan bisa meningkatkan kekuatan kultivasinya dengan cepat. Selama Edmund menjadi penguasa kota, 9 penguasa kota besar dapat merasakan kehadiran aura satu sama lain. Jika Edmund memasuki kultivasi senjata ajaib ruang dan waktu, auranya akan hilang. Pada saat itu, pasti akan menimbulkan kecurigaan dari 8 penguasa kota lainnya. Mereka bahkan dapat memanfaatkan ketidakhadiran tersebut untuk mengirim orang dan menduduki kota utama Barker dan menunjuk penguasa kota baru. Sejak dulu, segala sesuatu di dunia ini sulit untuk disetarakan. Sekarang Edmund telah memilih menjadi penguasa kota dan menukar koin emas dengan kultivator ruang atas untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jadi, senjata ajaib ruang dan waktu tidak ada artinya bagi Edmund. Faktanya, Edmund tahu betul bahwa dengan statusnya saat ini, walaupun dia memperoleh senjata ajaib ruang dan waktu, dia takut senjata ajaib ruang dan waktu itu pada akhirnya tidak akan menjadi miliknya. Melainkan, senjata ajaib ruang dan waktu tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bab 2677. Namun, ketika Edmund mengira Surya benar-benar bisa memiliki senjata ajaib ruang dan waktu, dia justru merasakan ledakan kebencian di hatinya. Apapun yang terjadi, Surya harus mati. Sementara untuk cermin perunggu, karena Edmund tidak bisa memilikinya, maka dia harus menghancurkannya. Edmund adalah orang yang tegas.
Setelah berpikir sejenak, Edmund memutuskan untuk pergi ke keluarga Kristo di malam hari untuk membunuh Surya dan menghancurkan cermin perunggunya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekhawatirannya sendiri. Pada saat yang sama, di pegunungan Burung Merah yang dikendalikan oleh keluarga Kristo, gunung berapi tersebut mengeluarkan panas yang sangat kuat. Kemudian, langsung melelehkan es dan salju di tanah, membuat tanah tersebut terbakar hingga hangus. Surya dan Hamdan sedang berjalan di jalur pegunungan. Hamdan kemudian berkata, "Pak, mulai hari ini, kamu bisa berkultivasi di pegunungan Burung Merah." Meskipun aura energi Burung Merah nggak sebaik aura naga biru, tapi ia punya ciri khasnya tersendiri. Aku yakin dengan berkultivasi di sini, kamu pasti bisa meningkatkan kekuatan kultivasi dengan cepat. Ya, Surya mengangguk dan menyahut, "Senior Hamdan, aku rasa kamu harus menangani urusan keluarga Kristo secepat mungkin dan datang ke sini untuk berkultivasi." "Enggak perlu." Hamdan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Pak, keluarga Kristo adalah keluarga besar dan menangani banyak hal setiap hari. Harus ada seseorang yang memeriksanya. Maka dari itu, untuk mencegah kecurigaan Babit, aku nggak bisa meninggalkan keluarga Kristo. Tapi, aku berharap kamu bisa meningkatkan kultivasi secepat mungkin, karena aku nggak tahu kapan Babit akan kembali. Jika dia mengingkari kata-katanya lagi, cepat atau lambat akan terjadi pertarungan antara kamu dan aku." Setelah Hamdan pergi, Surya mengeluarkan cermin perunggu dan segera menyerap aura energi di sekitarnya. Kemudian, Surya merapalkan mantra dan terbang ke cermin perunggu untuk berkultivasi. Malam hari, di kota utama Barker yang sangat sunyi, Babit mengubah penampilannya, mengenakan pakaian malam dan datang ke pegunungan Burung Merah yang dikendalikan oleh keluarga Kristo. Babit sudah sangat familiar dengan aura milik Surya, sehingga tak lama kemudian, Babit menemukan cermin perunggu yang tergantung di udara di sebuah daerah pegunungan. Kekuatan pikiran Babit memindai cermin perunggu tersebut, lalu cahaya putih melintas dan keluar dari cermin perunggu. Saat menatap pria berbaju hitam di depannya, Surya mengerutkan kening sambil bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Pria berbaju hitam itu menatap Surya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba membalikkan tangan kanannya dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Surya dan hendak menikam Surya dengan pedang. Surya buru-buru berbalik ke samping, pedang panjang itu hampir menyentuh ujung hidung Surya. Angin kencang yang dibawa oleh energi pedang menimbulkan luka di sisi wajah Surya. Tidak lama kemudian, sebelum pria berbaju hitam itu dapat mengambil tindakan lagi, Surya melangkah maju dan terbang mundur sejauh 10 meter. "Kuat sekali. Siapa kamu?" "Orang mati nggak berhak mengetahui siapa aku." Cahaya dingin melintas di kedua mata pria berbaju hitam tersebut. Dalam sekejap, dia muncul di depan Surya lagi dan hendak menikamnya dengan pedang. Pada saat kritis, Surya merapalkan mantra, lalu energi pelindung naga biru segera muncul dan pedang panjang menembus energi kuat tersebut. Dalam sekejap, ruang berguncang dan energi yang kuat tersebut menghilang. Pria berbaju hitam itu memegang pedang panjang, energi pedangnya tidak lemah, lalu dia mendekat. Surya segera mundur beberapa langkah dan melancarkan serangan. Seekor naga putih muncul dalam sekejap dan mematahkan pedang panjang di tangan pria berbaju hitam tersebut. Tidak lama kemudian, naga putih tersebut langsung hendak mencengkeram pria berbaju hitam tersebut. Saat melihat ini, pria berbaju hitam buru-buru menarik tangannya untuk melindungi dadanya, memblokirnya dan tiba-tiba terlempar puluhan meter jauhnya karena kekuatan yang sangat besar. Bab 2678. Angin malam bertiup. Pria berbaju hitam itu menatap Surya seraya berkata, "Kamu ternyata seorang kultivator klan naga. Sepertinya aku selalu meremehkanmu." Saat mendengarnya, ekspresi terkejut muncul di mata Surya. Namun, baru saja Surya juga sudah menebak sebentar, kemudian berkata, "Pak Edmund, kamu juga nggak perlu berpura-pura lagi." Kamu salah orang. Aku bukan Edmund." "Kamu bukan Edmund? Kalau begitu siapa kamu?" Pria berbaju hitam membalikkan tangan kanannya, lalu pedang panjang muncul di tangannya. Jubahnya berkibar tertiup angin, lalu dia menyahut dengan nada dingin, "Aku nggak ingin mengatakan hal yang sama lagi."
Orang mati nggak berhak tahu namaku. Setelah berkata demikian, pria berbaju hitam berubah menjadi bayangan dan bergegas maju lagi. Surya tahu bahwa mengungkapkan identitas di ruang tengah akan sangat berbahaya, karena masing-masing dari 9 kota utama di ruang tengah memiliki anggota dari organisasi pembunuh naga. Jika hari ini Surya tidak membunuh orang ini dan membiarkannya pergi, Surya pasti akan dikejar oleh organisasi pembunuh naga suatu hari nanti. Begitu memikirkan hal ini, Surya tidak ragu-ragu kembali dan melepaskan aura naga di tubuhnya. Dia memutar tangan kanannya, lalu memegang pedang naga iblis di tangannya. Kemudian, Surya juga memegang tombak naga biru di tangan kirinya dan melemparkan tombak tersebut ke arah pria berjubah hitam. Benar saja, detik berikutnya, tombak naga biru berhenti di udara dengan jarak kurang dari 1 meter dari pria berbaju hitam. Naga biru di senjatanya terbentuk setelah menyerap energi dari pria berbaju hitam. Ia berenang dengan cepat dan bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas dengan satu serangan. Energi pedang yang kuat langsung membubarkan bayangan naga biru. Tombak naga biru juga berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat melihat ini, Surya tidak ragu-ragu dan bergegas ke depan. Dia mengangkat pedang naga iblis di tangannya, lalu menyerang pria berbaju hitam itu dengan satu serangan. Pria berbaju hitam itu juga menebas dengan pedangnya. Dua energi pedang yang kuat saling bertabrakan dan tiba-tiba meledak dengan gelombang energi yang mengejutkan, langsung menjatuhkan Surya dan pria berbaju hitam pada saat yang bersamaan. Surya memiliki aura pelindung naga biru di tubuhnya, dia langsung menstabilkan tubuhnya dan mendarat di tanah. Namun, setelah terbang terbalik selama beberapa meter, pria berbaju hitam menghentikan tubuhnya dengan melepaskan kekuatannya 2 kali berturut-turut, seperti seekor capung yang meluncur di air, sebelum akhirnya menghentikan tubuhnya. Ketika pria berbaju hitam menatap Surya, matanya dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dia menggertakkan gigi seraya berkata, "Kamu sudah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin, walaupun kamu seorang kultivator klan naga, kamu nggak akan pernah bisa meningkat begitu cepat cuma dalam beberapa tahun. Berapa banyak rahasia yang masih perlu kamu sembunyikan dariku?" Mendengar hal tersebut, Surya makin membenarkan identitas pria berbaju hitam tersebut. Pria berbaju hitam di depannya tidak diragukan lagi adalah Edmund, penguasa kota utama Barker. Karena Surya telah berkultivasi di Danau Naga Biru dan hanya sedikit kultivator di luar sana yang tahu tentang keberadaan Surya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa Surya datang ke kota utama Barker baru beberapa tahun. Hanya anggota keluarga Rowan yang tahu tentang masalah ini. Apalagi, Babit adalah satu-satunya yang bisa memiliki kekuatan kultivasi seperti itu. Kultivator klan naga yang telah berkultivasi selama 1000 tahun dapat memperoleh kultivasi dari kultivator lain yang sudah berkultivasi selama 2000 tahun. Oleh karena itu, saat Surya datang ke ruang tengah dan berada di kota utama Barker, meskipun dirinya hanya berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 6800 tahun, dia sudah memiliki kekuatan kultivasi dari seorang kultivator biasa selama 13.600 tahun. Oleh karena itu, ketika Surya menghadapi Edmund, pria itu akan menghela napas seperti ini. Saat mendengar ini, Surya menjawab dengan nada dingin, "Pak Edmund, kamu juga punya banyak rahasia yang kamu sembunyikan dariku. Bagaimana kalau kamu memberitahuku rahasiamu dan kita berdua bisa saling bertukar rahasia?" Aku nggak akan memberimu kesempatan, Surya. Malam ini, aku pasti akan membunuhmu." Sorot cahaya dingin melintas di mata Edmund, lalu dia mengangkat pedangnya lagi dan berlari ke arah Surya. Kali ini, Surya mengambil inisiatif dan menebaskan pedang naga iblis di tangannya, mengeluarkan beberapa aura pedang secara berurutan. Energi pedang hitam yang kuat menyapu, sementara Edmund terus melompat dan mengubah posisi untuk menghindari energi pedang milik Surya. Bab 2679. Setelah menghindari lebih dari selusin energi pedang secara berurutan, Edmund secara bertahap mulai mendekati Surya. Saat memanfaatkan celah, dia menginjak sebuah batu besar dan batu besar itu retak dalam sekejap. Edmund menggunakan kekuatannya untuk berubah menjadi bayangan hitam dan tiba di hadapan Surya dengan cepat.
Mati saja kamu, Surya. Edmund menikam Surya dengan pedangnya. Namun, saat ini karena serangan Edmund terlalu cepat, Surya bahkan tidak sempat mengayunkan pedangnya, lalu pedang panjang di tangan Edmund menusuk dada Surya. Saat melihat ini, sorot mata Edmund menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pada awalnya, Edmund mengira pedangnya cukup untuk menembus dada Surya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat pedang panjang itu menusuk Surya, baju besi cahaya yang awalnya tidak terlihat di dada Surya menampakkan bentuk aslinya. Kemudian, seberkas cahaya hitam mulai mengalir di atas cahaya putih. Anak cahaya. Saat melihat baju besi cahaya itu, Edmund tiba-tiba terpana. Kala itu, selama pertarungan antara anak cahaya dan penguasa kegelapan, berita tentang keduanya jatuh ke ruang bawah, menyebar hampir di seluruh ruang tengah. Kejadian ini terlalu mengejutkan, karena keduanya meninggalkan ruang tengah dan tidak ada kelanjutannya. Namun, sekarang ketika Edmund melihat baju besi cahaya itu lagi, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, kemudian berkata dengan ekspresi garang, ternyata kamu adalah keturunan dari anak cahaya. Memanfaatkan kesempatan itu, Surya langsung menikam Edmund dengan pedangnya. Dalam keputusasaan, Edmund hanya bisa memblokir dengan pedangnya, lalu melompat mundur lebih dari puluhan meter. Edmund menatap Surya seraya berkata dengan ekspresi muram, sepertinya nggak ada cara lain. Ini satu-satunya cara untuk membunuhmu. Setelah berbicara, Edmund merapalkan mantra, lalu mantra boneka yang tak kasat mata di atas leher Surya menampakkan wujudnya lagi. Energi dari mantra yang kuat diserap ke tubuh Surya dengan sangat cepat dan mengendalikan tubuhnya. Pupil mata Surya tiba-tiba menyusut, lalu pedang naga iblis di tangannya jatuh ke tanah dengan suara berdentang keras. Pada saat ini, Surya dikendalikan oleh mantra boneka Edmund. Saat melihat ini, sorot mata Edmund bersinar dengan niat membunuh, lalu tiba-tiba berubah menjadi sorot aliran cahaya dan melesat menuju Surya. Telapak tangan kanan Edmund tiba-tiba menamparkan perut Surya, kemudian tiba-tiba muncul pusaran hitam yang seketika menyedot Surya. Tidak lama kemudian, Edmund mulai melahap energi di tubuh Surya dengan rakus. Edmund menatap Surya yang telah menjadi boneka, mengangkat sedikit lengkungan di sudut mulutnya seraya berkata, "Tunggu sampai aku menghabiskan energimu, lalu aku akan membunuhmu dan melepaskan baju besi cahaya darimu. Selanjutnya, aku akan menjadi anak cahaya yang baru." Hahaha, hahaha. Setelah Edmund berkultivasi mantra spiritual, dia melahap banyak energi dari beberapa kultivator. Mereka yang energinya sudah terkuras oleh Edmund, telah berubah menjadi tulang kering. Mantra spiritual adalah teknik yang sangat jahat. Dengan berkultivasi mantra spiritual, Edmund juga menjadi sangat jahat dan kehilangan kesempatan untuk berkultivasi kekuatan cahaya. Saat menyaksikan sejumlah besar energi mengalir ke tubuh Edmund dari telapak tangannya, Edmund merasa sangat bangga. Di masa lalu, Edmund membunuh kultivator yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Surya telah berkultivasi selama 1000 tahun, jika Edmund melahapnya, kekuatannya setidaknya bisa berlipat ganda. Namun, pada saat ini tanda kepala naga merah di punggung Surya tiba-tiba menyala. Embusan aura api yang kuat langsung mematahkan batasan mantra boneka itu. Surya menatap Edmund yang sedang melahap energinya sendiri di depannya, lalu hatinya dipenuhi dengan gejolak amarah. Surya pun langsung meninju dada Edmund dengan pukulan keras. Bab 2680. Roar. Seekor naga putih tiba-tiba muncul dan menjatuhkan Edmund ke udara. Kemudian, naga putih itu tiba-tiba muncul dan menyerang Edmund beberapa kali dengan cakar dan ekornya. Akhirnya, aura energi Edmund hancur, lalu dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Edmund menatap Surya di udara sambil berkata dengan heran, "Aku nggak percaya kamu bisa mematahkan mantra bonekaku. Sepertinya kamu memang seorang kultivator klan naga, hahaha." Saat dia berbicara, Edmund mengangkat kepalanya, seraya tertawa. Surya segera bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Edmund menenangkan diri sejenak, lalu menjawab, "Kamu tanya kenapa aku tertawa? Aku menertawakan diriku sendiri. Haha, aku iri karena kamu adalah seorang kultivator klan naga. Bukankah itu berarti aku iri pada diriku sendiri?" Apa? Mendengar hal tersebut, Surya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Melihat keterkejutan Surya,
Edmund tertawa bangga seraya berkata, "Ya, kamu nggak salah dengar, aku juga seorang kultivator klan naga." Hahaha, Surya, memang menurutmu cuma kamu satu-satunya yang menjadi kultivator klan naga. Haha, ini sungguh konyol, tapi sekarang ini semua nggak ada artinya. Seluruh tubuh Edmund memancarkan aura energi hitam. Aura energi kali ini beberapa kali lebih kuat dari aura energi sebelumnya. Edmund merapalkan mantra, turun dari langit dan menamparkan Surya dengan telapak tangannya. Di langit, cakar naga hitam besar mulai terbentuk, lalu ia mencengkeram Surya. Cakar naga hitam itu bergerak begitu cepat, sehingga Surya tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi, dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan menahan cakar dari naga hitam itu. Tanah tiba-tiba retak dan kaki Surya tenggelam beberapa inci ke dalam tanah. Karena pegunungan Burung Merah merupakan daerah vulkanik, magma sering mengalir di permukaan tanah, membuat tanah menjadi sangat keras dan hampir sekeras batu. Namun, sekarang di bawah serangan dari cakar naga hitam, kekuatan dahsyat disalurkan dari Surya ke dalam tanah, yang secara langsung menyebabkan tanah sekeras batu itu menjadi retak. Ini sudah merupakan serangan yang sangat kuat. Hahaha, Surya, lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan. Aku yakin kamu akan berubah menjadi pipihan daging dalam waktu kurang dari 15 menit. Saat ini, Surya menderita kesakitan luar biasa di bawah tekanan ribuan kilo. Dia tidak pernah menyangka bahwa Edmund juga seorang kultivator naga. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Surya sebelumnya. Edmund bersembunyi begitu dalam. Tampaknya, organisasi pembunuh naga itu lebih menakutkan dari yang sudah Surya bayangkan. Di bawah berkah cakar tajam naga hitam, tubuh Surya makin tenggelam. Dalam sekejap, tanah sudah mencapai setinggi betisnya. Tepat ketika Surya merasa telah mencapai batasnya dan akan pingsan, tiba-tiba segel di dadanya mengalir dan energi gelap yang kuat diserap ke dalam tubuh. 20% energi gelap yang mengalir di tubuh Surya, mengerahkan energi ke Surya lagi. Dengan 20% energi gelap ini, Surya nyaris tidak bisa menopang dirinya sendiri. Kamu masih saja belum menyerah. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Edmund, aku akan membunuhmu. Surya menggertakkan gigi seraya berteriak dengan marah. Surya mengerti dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, kecuali dia bisa segera menembus segel senior Govi dan melepaskan lebih banyak energi gelap, dia pasti akan mati di sini. Selama ini, Surya telah berkultivasi di dunia cermin perunggu selama 5.000 tahun, kultivasi dan kekuatan fisiknya telah meningkat ratusan kali lipat. Surya percaya bahwa dia sepenuhnya mampu menembus segel dan melepaskan lebih banyak energi gelap. Tidak lama kemudian, Surya menggertakkan gigi dan mengerahkan aura energi di tubuhnya ke dalam segel di dada kirinya. Lalu, dia menembus segel pertama, kemudian menembus segel kedua. Sekarang, Surya mampu menggunakan 40% energi gelap di segelnya. Bersambung ke bab 2681. Terima kasih.